Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Yeremia pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal 17, kesbiasaan harus menyelesaikan sesuatu yang seperti dikatakan di ayat keempat. Engkau terpaksa lepas tangan daripada pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Allah berkata demikian, engkau telah membuat aku murka dan nyala ini untuk selama-lamanya. Ini yang pasal di ayat ini yang harus dihadapi. Saya merasa di zaman sekarang itu orang mudah untuk terluka dan merasa ditolak atau tidak langsung disetujui orang, dan ya sudah. Apalagi di pihak ini, mengapa pihak lain berkata demikian? Dikatakan selama-lamanya aku tidak mengampunimu, dan pendampingmu selamanya tidak mengampunimu. Temanmu berkata selama-lamanya aku tidak memaafkanmu, atau musuhmu, dan apa yang harus diperbuat? Pertama, di Cina kita harus tahu satu pepatah. Anjing yang menggigit itu tidak akan menggonggong. Kalau anjing terus menggonggong itu, dia tidak akan menggigitmu. Dia begitu menggonggong untuk memperingatkan agar kamu jangan mendekat. Dia tidak akan menggigitmu. Tetapi kalau dia ingin menggigit, dia akan langsung menggigit. Langsung turun tangan, tidak perlu banyak bicara. Sama juga dengan di pasal ini. Di pasal ini membuat orang gembira, yaitu yang diucapkan oleh Yeremia di pasal 17. Kalau pasal 17 ini pasal terakhir itu sangat tidak tahu gimana, harus langsung melarikan diri, mengungsi. Tetapi di sini pasal 17 dan akan diteruskan sampai pasal 54 masih ada kesempatan. Jangan menyerah untuk berkomunikasi. Kita lihat Raja Saul terhadap Daud. Dia terus mengejar Daud. Di sini dia tidak akan saling mengurapi, kita saling mengasihi, tetapi Allah tidak menasihati. Tetapi waktu dia memanggil pemanggil arwah, dia juga tidak menasihati. Tetapi selesai pergi ke peramal pemanggil arwah, dia langsung mati. Jadi di sini kita harus terus komunikasi, jangan cepat menyerah. Demikian juga pada saat Allah atau orang lain berkata kepadamu, aku selama-lamanya tidak mengampunimu, apa yang dia ucapkan? Inilah poinnya, yaitu masih punya kesempatan. Hari ini dengan tema untuk
memisahkan hari kudus untuk menyalakan menghentikan nyala api Allah. Di sini di ayat 25, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka yang akan duduk di atas tata Daud dengan mengendari kereta dan kuda mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota itu akan didiami untuk selama-lamanya. Jadi di pasal ini ada dua kata untuk selama-lamanya. Kota ini tidak akan dirusak, tetapi akan didiami untuk selama-lamanya. Jadi kespesialan untuk pasal ini ada dua kata selama-lamanya. Selama-lamanya aku tidak akan mengampunimu, dan di sini, jadi di sini ada kespesialan dalam pasal ini, dan kita melihat bagaimana murka ini bisa datang ayat 1 sampai dengan 13. Menyembah berhala di dalam Allah itu adalah dalam murka Allah sampai selama-lamanya. Ayat pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka, dan tanduk-tanduk mezbah mereka di sini mempertegas, yaitu pena besi, intan, loh hati, tanduk-tanduk, dan mezbah. Ini adalah mezbah tembaga. Dosa orang Yehuda diukir dalam loh hati mereka. Diukir dalam loh hati itu tidak bisa dihapus, sebab kamu tidak dapat merabanya. Dan terukir dalam tanduk-tanduk mezbah dari tembaga, dari besi. Kemudian juga menggunakan pena besi yang bermata intan untuk diukir. Jadi selamanya itu ada, tertinggalkan di situ, aman ada, dan itu yang hendak diutarakan oleh Allah. Dan juga di sini dikatakan dosa-dosa ini untuk peringatan terhadap mereka, mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka. Di sini mezbah tiang-tiang berhala di sini yaitu menyembah Asitoret yang menguasai tentang kemakmuran. Di sini juga melambangkan akan berhala-berhala yang lain. Jadi pada saat Allah berfirman, waktu kamu menyembah Asitoret, dosa ini sangat besar dan dosa ini tidak bisa dihapuskan. Mengapa kamu pergi berhala lain untuk meminta kekayaan? Bukankah aku yang memberimu kekuatan untuk mendapatkan kekayaan? Tetapi kamu pergi mencari penipu. Ingat, dia adalah penipu. Dia penipu. Apa yang kamu minta itu akan terbalik. Seperti kamu minta kekayaan, tapi karena dia adalah penipu, maka kamu akan semakin miskin. Kamu ingin mendapat kebahagiaan, jadi kamu pergi menyembah berhala. Tetapi karena dia pembohong, penipu, maka kamu semakin meminta padanya, maka kamu akan semakin tidak bahagia. Jadi pada saat semua di sini satu kerajaan menyembah Asitoret, maka sama artinya maka di seluruh kerajaan ini akan dalam kemiskinan, kemudian dalam penderitaan, dan dosa ini di mata Allah itu adalah api murka, sangat menyebabkan kemurkaan Allah. Yaitu mengapa kamu untuk percaya kepada para penipu untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi terhadap penyembahan berhala ini Allah sangat murka.
Sederhana dikatakan menyembah berhala, yaitu aku tidak mencari Tuhan. Aku meninggalkan Tuhan. Aku menganggap Dia tidak ada. Aku tidak mengaku Dia, maka aku memohon kepada berhala yang melambangkan kekuatan gaib atau roh. Mengapa jadi mencari seperti tidak mencari Allah, mencari manusia? Kemudian ayat kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang dikatakan ini yaitu yang mengandalkan Mesir. Yahuda awalnya mereka di situ mengandalkan Babel. Mereka mengandalkan Babel untuk melawan kerajaan Asyur. Tetapi Mesir mengalahkan Asyur. Mesir lebih lihai. Maka aku mencari Mesir. Aku berkata kepada Babel, bye-bye. Sekali bye-bye, maka membuat murka bagi Babel. Di sini menyatakan sementara mengandalkan Mesir. Bahkan dari segi Babel, kamu telah membelakangi perjanjian. Kamu berjanji bersama dengan kesepakatan dengan aku, tetapi kamu sekarang melarikan diri, maka aku akan sungguh-sungguh untuk menyelesaikanmu, sebab aku tidak bisa terima. Ini bagi orang Yahuda, dia menghadapi penghukuman yang double. Salah satu dia membangkang terhadap Allah, yang membangkang terhadap Babel. Jadi di sini manusia tidak bisa menolong dia. Di sini mengandalkan Mesir, maka bencana itu datang. Kemudian ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami datanya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asinnya tidak berpenduduk, tempat yang tanpa air. Di padang gurun ini tidak sangat kering, tidak ada air. Ini dalam keadaan lingkungan sama seperti yaitu mengandalkan keadaan manusia. Orang yang mengandalkan manusia, dia akan seperti sebatang pohon yang ditanam di pinggiran air. Dia akan mudah secara alami, tidak perlu ada air. Maka di tanah yang kering dia tidak akan tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ia akan seperti air yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya di tepi batang air dan tidak mengalami datang panas terik, dan daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tadi kalau mengandalkan manusia, dia akan seperti pohon yang kering yang ditanam di tanah tandus, yang mengandalkan manusia. Kemudian di ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahui? Aku, Tuhan, yang menyelidik hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Manusia itu sangat dibutakan. Di pasal sebelumnya menyatakan datanya penghakiman Allah. Orang Israel masih di situ bertanya, apakah kesalahan kami sudah sampai menuju pada kematian?
Mereka tidak tahu. Seperti di pasal 16 ayat 14 dikatakan, sungguh banyak perkara yang terjadi yang menyebabkan murka Allah yang menyala-nyala. Tetapi mereka tidak tahu permasalahan di mana sebab hati mereka telah dibutakan, telah membatu, hati mereka sudah licik. Iya, saya memang ada memberikan korban persembahan. Aku masih menghafal Alkitab. Aku masih mempersembahkan anakku di bait suci. Sepertinya tidak timbul masalah. Kelakuan seharusnya tidak punya masalah. Tetapi Allah berfirman, aku menyelidiki hatimu yang menguji batinmu. Hatimu licik. Yang di depan dikatakan mengandalkan manusia atau Allah. Siapa yang tahu? Hati kita siapa yang tahu? Yang kamu seperti menyamar sangat mengandalkan Allah, tetapi sesungguhnya kamu mengandalkan manusia. Dulu saya awal waktu percaya Tuhan, terhadap kepercayaan ini, seharusnya saya harus percaya. Itu hal yang mudah. Ya tentu saja saya mengandalkan diri saya sendiri. Tetapi kalau Allah menolong, Allah itu juga sangat lumayan. Saya tidak perlu mengorbankan sesuatu yang sebenarnya itu adalah mengandalkan diri saya sendiri. Penampilan seperti mengandalkan Allah, tetapi prinsipnya dengan mengandalkan diri sendiri. Seperti waktu anak kecil dia sekolah, semua giat untuk belajar. Dilihatnya memang sangat giat belajar, tetapi ada orang merasa karena dia ingin sekolah di universitas, maka dia lebih giat lagi belajar sekolah. Tetapi ada orang memang dia suka sebagai pengetahuan, tetapi itu tidak bisa kamu lihat. Mengapa saya harus sekolah di universitas? Sebab di universitas pekerjaan akan lebih mudah. Sebab di universitas pacarmu setidaknya dia adalah mahasiswa. Maka sekarang dia di universitas, apakah kamu akan terus untuk sekolah? Tujuan sudah didapati. Di sini seperti tidak dapat dilihat, tapi bagi orang yang suka belajar sekolah, dia tidak hanya dalam bidang pelajaran saja, pengajaran, tetapi dia akan terus belajar walaupun dia tidak terus sekolah, tetapi dia akan belajar dalam bidang, dia akan membaca dari buku-buku yang lain, dari pengajaran yang lain. Mungkin dia tidak sampai di dalam sampai sarjana, tapi dia suka. Tapi waktu dia di sekolah menengah, kamu tidak dapat melihatnya, tetapi Allah dapat melihat. Kamu mengandalkan manusia atau mengandalkan Allah? Kelicikan manusia membuatkan diri sendiri pun tidak jelas akan diri sendiri. Tetapi Allah bersabda, aku sangat jelas, sebab Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin. Di sini dikatakan, bagi orang yang menginginkan kekayaan, dia seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkan. Ayam ini akan menemukan ayahnya di suatu hari dia akan pergi meninggalkannya. Seperti manusia yang ingin menggaruk kekayaan, suatu hari kekayaan itu akan meninggalkannya.
sebab dia meninggalkan sumber air hidup. Jadi dikatakan awal itu perkara dalam penyembahan berhala, masalah dalam mengandalkan manusia, dan perkara hati sendiri. Kemudian di poin kedua, melawan nabi akan mendapatkan kebinasaan berlipat ganda. Pertama dikatakan dalam penyembahan berhala, dia akan menghadapi nyala api murka api Allah untuk selama-lamanya. Tetap di sini ada nabi yang sangat menderita, sebab mereka juga karena dihadapi kutuk menghadapi kutuk dari nabi. Dan di sini ada orang yang berkata kepada nabi di ayat 15. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Di perjanjian lama, nabi yang benar atau nabi yang palsu, adakah nubuatnya itu terjadi? Yeremia yang dia nubuatkan, mungkin 20-30 tahun nubuatannya belum terjadi. Jadi mereka mengejek dia. Setelah menghina, mengejek dia, terus dia mengatakan dia adalah nabi palsu dan menghukum mati dia. Jadi Yeremia juga takut. Saya di sini berdoa kepada Allah, saya sangat menderita, tetapi hasilnya mereka melakukan apa yang hendak mereka ingin kerjakan. Seperti dunia, sekali buka pintu dunia itu sama, tapi ada orang yang berkata baginya, di manakah firman Tuhan itu adakah terjadi? Kamu seperti nabi palsu, maka takutlah akan Yeremia. Jadi dikatakan di ayat 14, mohon sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah pujianku. Aku setia kepadamu, jangan membuat aku takut, biarlah mereka yang menjadi takut. Atau seperti ayat 18, baiknya kamu seperti, biarlah orang-orang asing yang akan menjadi malu, biarlah mereka terkejut, biarlah malah petaka menimpa mereka dan menghancurkan mereka. Di sini kamu menyembah berhala, kamu ditegur oleh nabi, tetapi Yehuda mereka tidak peduli, bahkan mereka melawan apa yang dikatakan dan menyerang apa yang dinubuatkan oleh nabi, yang membuat nabi menjadi takut. Dan apa yang harus diperbuat oleh nabi? Maka dia berbicara kepada Allah. Ingat ya, pada waktunya datang bagi orang-orang ini harus berlipat lagi kehancuran dengan kehancuran yang berganda. Manusia telah diberitahukan tetapi tidak mau mendengar. Itu sudah tidak seharusnya, tapi ini lagi ditambah untuk menakutkan nabi, yang membuatkan mereka seperti orang yang lihai, maka akan mendapatkan kehancuran yang berganda, yaitu dari titik terendah yang terendah. Tapi di poin ketiga masih kita dapat merasakan seperti ada pengharapan, yaitu kuduskan hari Sabat. Dan terus sampai selamanya. Di sini dikatakan yaitu hari Sabat. Dan kespesialan di sini diulangi berulang kali, dan terus dikatakan ayat 11 21,
Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkat barang-barang pada hari Sabat, bawalah melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Jangan lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Mengapa hari Sabat harus mengangkat barang-barang sesuatu di dalam masuk dalam pintu melalui pintu gerbang? Sebab mereka di sini melakukan perdagangan. Jadi di sini saya merasa Allah memperingatkan manusia itu menyatakan pada dasarnya kamu pertama, jangan mengangkut barang-barang untuk masuk ke dalam kota. Kota ini manusia dengan kelicikannya. Kalau dilarang melalui, kami tidak boleh masuk dalam kota, maka sekitar 20 km kami bisa di situ melalui pintu-pintu gerbang. Di depan pintu gerbang. Maka di sini dikatakan mereka tidak mau mendengar. Seperti dikatakan, seperti mereka di masa lalu, mereka tidak mau mendengar. Dikatakan di ayat 24, diulangi lagi, apabila kamu sungguh-sungguh mendengar. Memperhatikan juga itu sama artinya juga mendengar. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Ayat 24 mengatakan di ayat 21 dan 22. Jadi di sini diulangi apa yang Allah firmankan. Kemudian di ayat 17, kemudian ayat 27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku dan menguduskan pada hari Sabat, dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang dan lain-lainnya seterusnya. Ayat 24 dimulai di situ ada seperti pengharapan, yaitu apabila dulu kamu tidak mendengar, tetapi di sini yang jelas, tetapi kamu waktu yang akan datang kamu mendengar, maka Allah memberikan terang bagi mereka. Tetap apabila kamu sungguh-sungguh mendengar, apabila mulai dari hari ini kamu sungguh-sungguh mendengar, maka kota ini akan didiami untuk selama-lamanya. Yaitu di hari Sabat menjadikan ini mengubah dari yang satu yang tidak bisa diubah, menjadikan ada satu pengharapan. Hari Sabat seperti yang katakan di dalam kebaktian yang harus kita kuduskan. Sesungguhnya sulit untuk kita rayakan, yaitu perintah seperti Musa, perintah dari kitab Musa. Tidak ada orang yang benar. Seperti yang ke-10, jangan mengingiti milik orang lain, rumah orang lain, dan lain-lain. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak pernah mengingini? Bagaimana orang bisa dapat melihat? Sesungguhnya tidak dapat dilihat. Kamu berkata, aku tidak menyembah berhala. Dilihatnya penampilan memang tidak. Tetapi hatimu selalu berpikir bagaimana untuk meraih kekayaan. Atau yang kamu pikir itu adalah hawa nafsu, atau yang kamu pikirkan itu adalah kebencian yang tidak dapat dilihat. Kamu bilang untuk menghormati ayah dan ibu.
Apa itu menghormati ayah, menghormati ibu? Setiap bulan mengambil $100 untuk jajan orang tua seperti untuk biaya hidup, apakah itu sama? Untuk membiayai orang ibu, apakah sama? Semua kemudian kamu bilang, aku memberikan biaya kepada ayah ibumu. Banyak perkara yang tidak bisa dilihat, tetapi hanya Allah yang melihat, Allah yang menyelidiki hati dan menguji batin manusia, itu yang mengetahui, yang menyelidiki. Jangan berpikir untuk meraih kekayaan, jangan berpikir itu. Bagaimana bisa dilihat? Adakah kamu mengangkut sesuatu keluar rumah? Ini boleh dikatakan seperti kata-kata yang manis. Yaitu di hari Sabat, apa kamu sungguh-sungguh untuk menguduskannya dengan sungguh-sungguh menyembah Allah? Kemudian bersama orang rumah, sahabat, teman-temanmu menikmati hubungan yang indah, mengadakan interaksi dengan Allah, menikmati kebersamaan dengan orang lain, bukan berkata setelah selesai ibadah langsung pergi ke OT, atau waktu bangun pagi bekerja sibuk dulu baru datang ke gereja merayakan hari Sabat. Bukan merayakan hari kebaktian. Bukan demikian. Merayakan hari Sabat harusnya dirayakan sehari penuh. Hari Sabat, kita merayakan hari Sabat seperti hari kebaktian kita. Jadi merayakan hari Sabat itu bukan hanya 2 jam dalam kebaktian itu saja, tetapi seru dalam satu hari penuh. Hari itu kamu dengan sungguh-sungguh untuk mencari Allah, maka perkara akan berubah. Allah bersabda, aku akan melihat kamu sungguh-sungguh menghargai firman-Ku. Kalau tidak, banyak perkara yang tidak bisa kamu lihat. Kamu menginginkan istri orang lain, siapa yang tahu? Kamu tidak menyembah berhala di luar, tetapi hatimu, apa yang kamu pikirkan? Sesungguhnya Allah tahu. Tapi hari ini Allah memberikan jalan terang, jalan keluar, yaitu kuduskanlah hari Sabat itu. Maka kota itu akan didiami orang untuk selama-lamanya. Kota bisa dijaga, maka keluarga pun akan terjaga. Keluarga ayah, ibu, keluarga anak-anakmu juga bisa terjaga. Jadi kita harus mohon kepada Allah kita untuk menolong kita. Jangan cepat untuk menyerah. Masih punya kesempatan. Nabi sampai di pasal 17, tetapi kamu tidak tahu kalau kitab Yeremia akan ditulis berapa pasal. Sebab kamu tidak tahu. Jadi kamu harus mendengar. Terlebih lagi waktu dia berkata, apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi masih punya kesempatan. Kita mohon Allah untuk menolong kita. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Perkara akan berubah, hubungan akan berubah. Keadaanmu yang sekarang bisa berubah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita memuji Dia. Haleluya. Tuhan, kami menyambut Engkau. Engkau Allah yang menyelidiki hati manusia. Tuhan, tolonglah kami agar kami terus mengandalkan Engkau, untuk tidak membetuli bukan dengan perbuatan, tetapi dengan roh kami. Sucikanlah hati kami agar kami hanya mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau. Haleluya.
Yesus, Engkau Tuhan kami, di dalam Engkau, Engkau adalah yang Maha Tahu. Engkau menguji hati kami. Hati kami begitu licik daripada segala sesuatu, tetapi di dalam Engkau tak ada yang tersembunyi. Engkau tahu setiap perkara dalam hati kami, baik kami dalam lembah atau dalam titik yang tertinggi, semua itu Engkau tahu.
dan tata kemuliaan-Mu yang ditegakkan di tempat kudus-Mu. Engkau adalah pengharapan Israel. Engkau adalah pengharapan kami. Engkau adalah sumber air yang hidup. Engkau adalah tempat pelindungan kami. Engkau memberkati orang-orang yang mengandal kepada Engkau, yang menaruh pengharapan Engkau. Engkau menguji hati kami. Engkau menyelidiki hati kami. Pekerjaan-Mu ajaib dibagi setiap anak-anak-Mu. Ujilah hati kami, Tuhan. Ujilah hati kami, Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau berjalan di dalam hati kami, kebaikan-Mu, sebab kami meninggikan Engkau, mengandal Engkau, menyambut Engkau, Allah yang sejati. Kami menyambut Engkau, kami rindu kepada Engkau, mulut kami meninggikan Engkau, hati kami meninggikan Engkau. Tuhan, di saat ini seperti tahta yang maha tinggi dengan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, tahta-Mu yang bisa menjaga kerajaan kami sampai selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami berharap kepada Engkau, kami meninggikan Engkau, memuji Engkau. Dalam ayat hari ini dikatakan, Engkau terpaksa dilepas dengan tanah milik pusakamu yang telah Kuberikan kepadamu, dan Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang telah kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Tuhan, hari ini Tuhan, bagaimana kami membangkitkan kemarahan-Mu dalam murka-Mu, Tuhan, yang menyala-nyala sampai selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami bersedia untuk menghadapi masalah dalam hidup kami, dosa-dosa kami, dosa penyembahan berhala dalam hidup kami, yang kami mengandalkan manusia seperti Yehuda mengandalkan Mesir. Kami mengandalkan diri kami sendiri. Bahkan kami sepertinya penuh dengan kesalehan, tetapi kami tidak sungguh-sungguh datang di hadapan Engkau untuk berharap memandang Engkau, mengandalkan Engkau. Di hari Sabat kami mengerjakan apa yang ingin kami kerjakan. Saudara semua, mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita di dalam dosa ini, dalam kelemahan. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, agar kita jangan merasa diri kita baik, tetapi kita melihat akan dosa-dosa kita, bagaimana kita mengecewakan Allah. Mohon Roh Kudus Engkau berfirman kepada kami, agar kami terpikir oleh kami, apa yang kami perbuat, untuk apa kami selalu sibuk, kami hidup demi apa. Mohon Roh Kudus Engkau terangi kami.
baik itu pujian kita, penyembahan kita, persembahan kita, atau pembacaan Alkitab kita untuk siapa? Apakah itu untuk ketua sel atau untuk Allah? Staf gereja, kamu datang dalam renungan pagi, apakah untuk tanda tangan kehadiran atau rindu terhadap firman Allah? Adakah kita dalam setiap kebaktian kita berpikir nanti mau kemana, atau sambil main HP, beli barang-barang lewat di online? Apakah kita sibuk? Adakah kerinduan kita rindu mendekat kepada Tuhan, atau kita dipenuhi dengan kesibukan? Kita sibuk sehingga saudara semua, seberapa jauh jarak hatimu terhadap Allah? Hari ini masih ada punya kesempatan dan pengharapan agar jangan sampai murkanya jangan mencetus untuk selama-lamanya, agar jangan sampai murka Allah sampai selama-lamanya. Mari kita untuk bertobat, kita berdoa kepada Allah, mohon kita agar jangan sampai murka Allah ada dalam kita untuk selama-lamanya. Syara bara 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 bara. Oh Yesus, ampunilah kami. Oh ya Bapak. Tuhan, memang ampunilah hati kami sangat licik, hati kami penuh dengan kerusakan. Tuhan, bahkan kami itu telah membangkitkan murka-Mu, kami pun tidak tahu. Ya Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami. Bapa Surgawi, kami semua orang tidak bisa lepas dari di depan Engkau. Kami punya penampil kesalahan kami, ada merayakan hari Sabat, tetapi hati kami di situ membengkok. Kami juga menggunakan waktu tertunda-tunda untuk datang di bait suci. Hati kami dipenuhi dengan banyak perkara. Yang kami pedulikan yaitu perekonomian kami. Kami tidak sungguh-sungguh datang untuk menyembah Engkau. Mohon Engkau mengampuni kami. Kami tidak setia dalam menyembah Engkau. Kami datang dalam kebaktian, tapi kami dalam hati kami mengingatkan banyak-banyak perkara. Bahkan selesai ibadah kami merancangkan apa yang harus kami perbuat, apa yang selanjutnya. Tuhan, mohon Engkau, kami mengecewakan Engkau, ampunilah kami. Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami. Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Aku mengaku pada saat pemimpin kami mengatakan untuk
merayakan hari Sabat, tetapi kami sungguh-sungguh, hati kami tidak sungguh-sungguh kami kuduskan Engkau pada Engkau. Mungkin kami merasa telat sedikit, tidak apa-apa, penyembahan tidak apa-apa, sebab di dalam hati kami selalu merasa sepertinya tidak apa-apa. Kami kerjakan ini dulu, mengerjakan itu dulu. Sungguh Tuhan, kami tidak menghormati Engkau. Yang Engkau inginkan, kami ingin sungguh-sungguh menyembah Engkau, ada hubungan dengan Engkau, tetapi di dalam hati kami penuh dengan tidak apa-apa. Sesungguhnya hati kami menyembah Engkau, bahkan menginginkan apa yang ingin kami dapatkan. Hati kami merasa lelah. Tuhan, Engkau hanya ingin Engkau untuk menyembuhkan kami, hanya ingin mendapatkan jawaban dalam hidup kami, tapi kami tidak sungguh-sungguh mendengar Engkau. Ya Tuhan, apa yang hendak Engkau firmankan kepada kami, bahkan kami selesai kebaktian kami mendengar doa profetik, kami ingin mendengar apa yang ingin kami dengarkan, tetapi sesungguhnya kami tidak ingin mendengar suara hati-Mu. Dan dalam kegiatan dalam gereja kami pun merasa itu tidak ada hubungan apapun dengan saya. Tuhan, ampunilah kami tidak sungguh-sungguh dalam berpartisipasi dalam rumah-Mu, dalam keluarga-Mu. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh ketua sel kami. Kami tidak sungguh-sungguh untuk ada pada Engkau. Hati kami tidak tertuju pada Engkau. Kami hanya sibuk dalam permain HP, akan aktivitas kami. Tuhan, mohon kami agar kami jangan sampai jatuh di dalam murka api-Mu. Ya Yesus, mohon Engkau mengampuni kami, maafkan kami. Bukan hanya hati kami mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Engkau, bahkan hati kami licik. Kami hanya membungkus diri kami, melakukan kesalehan untuk memberitahukan orang lain dan diri sendiri, aku mengasihi Allah. Tetapi hanya Engkaulah Allah yang menguji hati, menyelidik hati kami. Mohon Engkau menyelidik hati kami, menguji batin kami. Kami tidak mau hati kami meninggalkan Engkau. Kami tidak mau apa yang kami kerjakan tetapi tidak berkenan bagi-Mu. Mohon Engkau menyelidiki hati kami agar kami hari ini untuk kembali, sungguh-sungguh kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berulang kali berbicara kepada kami. Seperti di masa lalu Engkau berbicara kepada Yahuda berulang kali. Sesungguhnya Engkau ingin untuk memberi kesempatan kepada mereka agar sungguh-sungguh bertobat. Demikian juga hari ini Tuhan, berulang kali Engkau berfirman kepada kami agar kami punya tujuannya, agar kami punya kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Engkau. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda mereka, dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami untuk selama-lamanya. Tuhan, inilah janji Engkau, inilah janji Engkau. Kota ini Tuhan akan didiami untuk selama-lamanya, dan kami akan berdiri di hadapan Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Mohon Engkau tolong kami. Saudara semua, mari kita bersama berdoa, bangkit bersama. Kita beritahukan kepada Tuhan, ya Allah, aku bersedia untuk mendengar. Aku mau menanggapi. Aku mau hari Sabatku aku kuduskan untuk Engkau, bukan hanya hari Sabat
ku persembahkan pagi, tetapi juga sungguh-sungguh hatiku untuk dikuduskan untuk Engkau. Rutinitas keagamaan, bukan rutinitas keagamaan untuk merespon Engkau, tetapi hati kami sungguh-sungguh untuk kembali kepada Engkau. Aku mengundang Engkau untuk bertata di dalam hatiku. Aku mengundang Engkau, sungguh aku mengundang Engkau, bertatalah di dalam hatiku. Segala rutinitas keagamaan itu pergi dari kami, agar kami sungguh-sungguh untuk mengandalkan Engkau. Saudara-saudari semua, kita dari bangsa asing seperti orang Cina, orang yang juga dipilih. Hari ini juga adalah perayaan festival mistumnya, itu perayaan di hari bulan. Kita di sini kita bersama berdoa untuk orang-orang Cina dimanapun mereka berada, agar mereka meninggalkan berhala, mereka sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Mari kita bersama di sini berdoa. Ya Allahku yang mendengar doaku, selamatkanlah aku agar aku bisa meninggalkan berhala-berhala kami. Engkau selamatkan kami, maka kami akan hidup. Tuhan, semua orang harus kembali kepada Engkau. Berikan damai-Mu. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, kami orang Cina menyebut Engkau dan memuji Engkau.
Tuhan, kami memuji Engkau dan berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Ini saatnya Tuhan Engkau berkenan kepada kami. Kami dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Engkau, kembali kepada Engkau. Engkau Allahku, Allah kami, Tuhan kami. Sungguh Tuhan, kami orang-orang Cina mau kembali kepada Engkau. Hari ini kami di Hong Kong, di tempat ini berdoa. Di tempat kami berseru kepada Engkau, berseru kepada orang-orang Cina lewat janji-Mu Tuhan. Oleh karena janji-Mu, kota ini selama-lamanya didiami orang. Kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari yang saleh. Hatimu kembali kepada Allah. Allah kembali hatinya mengarah kepadamu. Apa yang kamu perlukan, Allah dengan berkelimpahan menyediakan bagimu. Dalam nama Yesus mendeklarasikan kasih setia Allah, anugerah Tuhan selama-lamanya menyertaimu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.